Pas turun ke bawah nih, gue kan nunduk, gue pegang bahu temen gue. Gue ngeliat ke kiri, ada yang jalan pakai baju putih. Mela, Mela, Mela. Gue nemuin tongkat kakek-kakek. Pas gue perhatiinnya tuh beneran gue sampai kayak nunduk gitu. Gue liatin, kok pakunya berdarah. Gue udah mikir, kayak gue mati deh hari ini. Gue mati deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue bersama salah satu narasumber yang mempunyai cerita pendakian gunung yang pastinya itu. Dan sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali bagi kalian semua nih, bahwasanya cerita yang pengen diangkat narasumber gue kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi ambillah sisi positifnya dalam cerita yang pengen diangkat. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin gue langsung aja memperkenalkan narasumber gue ini, yaitu Mela. Mel, apa kabar? Baik. Baiklah ya. Mela, sebelum masuk ke cerita nih Mel, lu punya kisi-kisi nggak sih dalam cerita pendakian lu ini? Lu mau menceritakan pendakian di gunung mana nih? Gue mau ceritain tentang pendakian di Gunung Slamet. Gunung Selamat. Nah, di pendakian Gunung Selamat itu lu mengalami kejadian-kejadian apa nih? Yang mistis ya? Kisi-kisinya paling sih gue mau ceritain tentang summit ya. Kayak gue pas turun summit tuh gue kayak ketemu orang baju putih. Harusnya kan kalau misalnya jam 11 tuh di Slamet tuh udah nggak boleh ada orang kan di puncak. Karena kabut naik juga kan. Terus pas turun tuh gue ketemu orang baju putih gombrang gitu bajunya. Terus pas gue lihat lagi ke arah orangnya itu beneran hilang. Dan gak lama dari situ gue nemuin benda-benda aneh sih. Nih, kita keep dulu Mel ya. Sebelum masuk ke cerita, buat kalian yang belum subscribe channel Besok Pagi, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya nih Mel. Sekitar 2 minggu, 3 minggu kemarin tuh gue ke Slamet sama teman-teman gue yang kenal dari gunung juga, maksudnya kenal dari open trip. Sebelumnya tuh teman-teman gue yang naik Slamet itu teman-teman yang waktu itu tuh naik ke Sumbing. Gue berangkat dari Jakarta 10 orang, nyampe sana kita nyewa satu porter, jadi 11 orang kan. Udah gitu naik aja biasa gitu pagi. Kita camping di pos 4. Dari situ tuh gue summit jam berapa ya? Jam setengah 5. Cuman tuh pas summit tuh kayak gue ngerasa kayak kok gue pengen banget ya bawa daleman ke puncak. Dari yang tempat camp tuh gue udah ada feeling kalau misalnya kok gue kayak mau dapat gitu. Kayaknya gue bawa daleman deh ke atas gitu. Karena emang apa sih pas ke atas tuh kita tuh bawa satu day pack, isinya tuh logistik, air gitu. Terus akhirnya gue bilang ke porter, boleh nggak gue bawa daleman gue gitu. Gue takut misalnya kenapa-napa di atas gitu. Daleman gue dimasukin ke satu pouch gitu. Oh boleh kata dia gitu. Naiklah ke puncak, 11 orang itu. Terus biasanya kan kalau naik gunung kan kadang orang ada yang jalannya lama, ada yang jalannya cepat gitu kan. Gue ikut sama teman-teman gue yang bukan pengen buru-buru apa ya, yang ngejar sunrise lah gitu. Walaupun sebenarnya tahu kita udah telat, tapi pengen aja cepet nyampe puncak, maksudnya biar cepat balik juga kan. Terus gue juga tahu kalau misalnya gue tuh turun gunung lama. Nah udah kayak gitu, akhirnya naiklah gitu. Biasa aja sih pas naik, nggak ada yang aneh-aneh. Terus pas nyampe tuh vegetasi, yang batas vegetasi,
wah kayak rasanya yes gitu, bentar lagi. Ternyata perjuangannya tuh nggak sampai situ. Udah gitu gue ke atas naik, lewatin trek yang pasir batu sampai akhirnya webbing. Di webbing itu gue udah mulai agak kesusahan karena kan treknya si Slamet kalau via Gucci kayak gini Terjal banget. banget ya. Iya banget, kayak berapa derajat ya? 70 derajat sampai 75 derajat gitu kan. Kayak wah gila sih. Maksudnya bahkan baru naik aja gue udah mikir gue bisa nggak ya turun gitu. Akhirnya ya udah, maksudnya gue kan bukan ambis ya anaknya. Kayak udahlah gas aja terus gitu. Udah kayak gitu sampai nih, kayak bahkan pas di trek pun sebenarnya gue tuh nggak deket sama rombongan yang di belakang gue, nggak deket sama rombongan yang di depan gue, karena yang di depan jalannya terlalu cepat, yang di belakang jalannya terlalu lama. Akhirnya gue pas di trek tuh sendiri, tapi maksudnya masih banyak orang, cuman gue sendiri aja, maksudnya gue nggak kenal yang lain gitu. Udah kayak gitu nyampe lah gue di puncak. Terus akhirnya kayak yang lain pada kita ke puncak Surono yuk, puncak Surono gitu. Apalah nama puncaknya, Surono bukan sih? Surono. Ke puncak Surono yuk gitu. Lo mau nggak gitu. 15 menit kok dari sini. Terus akhirnya gue mikir, wah sayang juga nih, gue udah nyampe sini nggak ke Surono gitu. Gas aja gitu. Terus akhirnya gue tembus aja tuh Surono, ayo gitu. Padahal tuh gue tahu tuh udah dari jauh udah kelihatan, anjir nih treknya gila gitu. Ada webbing lagi juga kan. Udah kayak gitu bisa lah gitu pas naik. Wah seneng, biasalah orang di puncak ngapain sih kalau nggak foto-foto, video gitu kan. Maksudnya nikmatin pemandangan. Sampai akhirnya itu tuh udah jam 10. Kayak turun udah jam 10. Karena kan jam 11 kita nggak boleh berada di puncak. Karena itu juga kan kawah aktif ya. Dan anginnya nanti bakal mengarah ke jalur pendakian. Terus kayak ayo nih udah jam 10 nih, udah jam 10 gitu. Ayo gitu. Terus kayak pas baru mau turun dari Surono ke puncak yang satunya, gue jalan udah, maksudnya gue emang takut ketinggian banget juga kan. Karena itu jalan kayak cuman segini, kanan lo kawah, kiri lo jurang. Kalau misalnya lo jatuh, ya kalau nggak ke kawah ya ke jurang gitu. Terus kayak gue mikir, oh ya udah deh, gue jalannya pelan-pelan aja deh daripada gue jatuh ke kawah atau ke jurang gitu. Udah kayak gitu, tapi lama banget sih emang jalan gue. Nah teman-teman gue yang lain nungguin di puncak yang itu, kayak mungkin ada kali berapa lama ya? Wah lama banget deh, saking gue takutnya, karena kayak kaki gue juga bergetar karena gue takut gitu. Udah kayak gitu akhirnya nyampe lah ke puncak yang itu. Dan pas nyampe ayo yuk turun gitu. Ini udah mulai ini nih kabut gitu. Kan gue dari 11 orang itu tuh kan cewek berdua, gue sama temen gue. Cuman yang si temen gue ini dia digendong sama porter gitu. Terus pengen sih digendong juga, cuman kan kayak nggak mungkin sih. Dan memang waktu itu kondisi teman lu lemah apa gimana? Iya, temen gue lemah banget. Akhirnya tuh kayak mereka pada jalan turun duluan kan cepat. Terus ada teman gue untungnya satu yang mau nemenin gue. Dia bilang ya udah gue temenin ya, lo jalan ke bawah gitu. Udah kayak gitu, maksudnya gue bersyukur, oh masih ada yang mau bantuin gue gitu. Udah kayak gitu akhirnya saking gue lama turun, rombongan belakang tuh sampai nyalip kita terus karena gue lama banget. Maksudnya itu di webbing juga kan. Gue di webbing lama banget, gue sampai bingung gue jalan nih mesti maju, maksudnya ngelihat ke bawah, atau gue jalan mundur pakai webbing gitu. Maksudnya gue beneran kayak gue jalan tuh
tanpa disadari gue ngeluarin air mata, tapi gue nggak sadar gue ngeluarin air mata. Kayak temen gue, Mel kok lu nangis gitu. Kayak padahal gue nggak sadar kalau misalnya gue ngeluarin air mata. Maksudnya ya gue takut aja, maksudnya saking setakut itu gue sampai nggak sadar gue ngeluarin air mata gitu. Tapi ya maksudnya tetap digas aja terus sampai akhirnya gue turun ke bawah. Gue kan turun sama temen gue. Itu udah nggak megang webbing, udah nggak megang tali webbing tuh. Terus gue turun tuh megang pundaknya dia. Karena maksudnya biar kepala gue nunduk ke bawah gitu. Gue nggak mungkin lihat itu apalah, maksudnya view gitu, gue takut kan. Emang pas di atas tuh itu udah hujan berhenti. Itu tuh posisi gue sama temen gue berdua, nggak ada jas hujan, nggak ada logistik sama sekali. Sebenarnya sih di situ gue belum terlalu mikir aneh-aneh. Tapi yang dari pas mau turun kan gue udah tahu tuh gue dapet, cuman gue nggak ngasih tahu temen gue itu. Kalau misalnya gue dapet, udah deh diam aja gitu. Pas turun ke bawah, nih gue kan nunduk, gue pegang bahu temen gue. Gue ngeliat ke kiri ada yang jalan pakai baju putih, tapi nggak pakai baju pendaki, bajunya tuh gombrang gitu, baju putih gombrang gitu. Terus kayak yang gue lihat tuh kayak cowok tinggi, kayak udah tua, baju gombrang putih naik. Pas gue ngeliat ke sana, gue ngeliat tuh si orang baju putih itu. Pas gue gini lagi, gue ngeliat lagi, hilang orangnya. Terus dari situ gue kayak, maksudnya apa sih mindset orang kadang kalau misalnya dapet pas di atas kan jadi kayak takut, kenapa gitu kan. Maksudnya pikiran gue jadi negatif lah gitu. Gak lama kemudian dari gue ngeliat orang itu, gue nemuin tongkat kakek-kakek. Sebenarnya gue nggak sadar awalnya. Cuman pas jalan kan gue beneran ngeliatin bawah kan. Gue kayak apa sih ngusek-ngusek gitu loh. Apaan nih gitu. Terus pas gue liat, anjir, tongkat kakek-kakek. Terus kayak si pegangannya tuh kayak ukiran burung gitu. Terus gue kayak, hah? Masa iya gitu? Kakek-kakek naik ke puncak bawa tongkat gitu. Terus kayak gue nggak terlalu peduliin. Maksudnya gue pengen tetap gue positif thinking gitu. Gue nggak mau kayak apa sih gue kepikiran aneh-aneh. Cuman kayak 10 menit kemudian gue nemu paku. Cuman gue posisi itu masih tetap positif. Gue mikirnya kayak, oh paku paling orang dijadiin pasak untuk tenda gitu kan. Terus pas gue perhatiinnya tuh beneran gue sampai kayak nunduk gitu. Gue liatin, kok pakunya berdarah gitu. Terus kayak, aduh, udah gak enak banget nih perasaan. Kabut naik, hujan, gak ada logistik. Wah gila sih, itu beneran udah kayak, gue udah mikir, kayak gue mati deh hari ini. Gue mati deh di Selamat detik ini juga sih, kayak gue mati di Selamat hari ini. Gue gak ada logistik, gue gak ada minum, gue gak ada makan, gak ada jas hujan. Iya, jaket juga bukan jaket yang bulu angsa gitu, kayak jaket biasa. Terus juga jaket gue tuh udah robek karena kena apa sih, tali webbing. Pas webbing kan talinya kegesek-gesek, kayak wah gila sih, maksudnya itu gue udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Kayak bukan gak minta selamat sih, turun dari situ gue kayak mikir, ya Allah, kayak aku nggak apa-apa luka, tapi boleh nggak aku pulang hidup? Kayak beneran se-hopeless itu. Terus temen gue yang itu kayak tiba-tiba ngelihat mulu ke atas, kayak nengok ke belakang gini, nengok gitu. Kayak padahal
kita berdua tahu kalau misalnya nggak ada orang lagi di belakang kita. Nggak ada orang di belakang kita, terus gue kayak heran gitu. Gue nanya lah ke dia, lo ngapain sih ngeliat-ngeliat ke belakang? Kan nggak ada orang, kita orang terakhir gitu. Dia kayak cuman ngomong, enggak. Terus, padahal gue nggak ngomong ke dia kan, kalau misalnya gue dapet. Tiba-tiba dia ngomong, Mel, lo dapet ya? Terus, gue jawab aja, iya gue baru dapet tadi di puncak gitu. Udah kayak gitu, pantas. Dari situ, kayak tatapan gue sama kita nggak ngebahas di situ, cuman kayak tatapan gue sama dia, kayak sama-sama tahu ada yang nggak beres gitu. Udah gitu, pas turun ke bawah, saking kabutnya tebal, kita nggak bisa lihat jalan. Bisa sih, cuman yang kayak nyaru aja gitu. Terbatas penglihatan lo ya? Iya, dan kita ada headlamp. Headlamp pun lampunya putih. Terus beneran udah nggak ada orang sama sekali. Kan di sana tuh kalau via Gucci tuh kayak ada panah-panah gitu kan ke atas. Kita udah ngikutin panah, kok nggak nyampe-nyampe ya? Kayak kita ngikutin panah kok malah salah jalan gitu. Udah ke kanan lah, ke kiri lah, ke kanan lah, balik lagi ke kiri lah gitu. Cuman tuh udah kedengeran nih ada suara teman gue di hutan gitu. Kayak maksudnya kan teriak di sana tuh kayak gemak gitu pas kayak, woi aman gak? Aman gitu. Kayak kita jawabnya aman doang. Sampai akhirnya gue udah nggak kuat tuh. Akhirnya gue ngomong tuh ke teman gue itu. Gue ngomong kayak, ada yang nggak beres ya? Lo ngerasa nggak sih ada yang nggak beres? Gue ngomong. Terus kayak dia cuman jawab, iya gitu. Terus kayak dia langsung tiba-tiba marah-marah gitu. Kayak, Mel, udah deh, kita nggak bisa nih lama-lama di sini. Terus gue kayak, anjir, ini orang kenapa marah-marah gitu. Gue makin takut kan. Gue nggak ceritain tuh gue nemu yang paku, gue nemu tongkat kakek-kakek gitu. Akhirnya yaudah deh kita, maksudnya berdoa lah gitu. Kayak, soalnya beneran gue sama dia udah hopeless. Kita bakal nemu jalan gitu. Terus mana nyokap, maksudnya waktu pas nyokap gue tahu gue naik gunung terus tuh kayak, ngapain sih naik gunung terus gini-gini, pulang ke rumah gitu. Terus gue jadi kayak keingat nyokap gue minta balik ke rumah. Jangan-jangan gue balik ke rumah jasadnya doang. Gue bener-bener sampai mikir gitu, saking hopelessnya. Nggak bisa nemu jalan balik karena kabutnya tebal banget. Udah nemu yang aneh-aneh, maksudnya sampai akhirnya tuh udah mau dekat hutan, dia baru ngomong, Mel, tadi di atas banyak banget yang manggilin loh dari puncak. Mela. Beneran gue diteriakin dari puncak. Dan kita sama-sama tahu tuh kalau misalnya itu tuh kita tuh orang terakhir gitu. Siapa yang manggil? Siapa sih, maksudnya kabut udah naik, siapa yang di puncak? Orang dingin banget juga kan, maksudnya nafas juga nggak enak nyium kawah kan. Dan dia anaknya bisa lihat kan. Dia bilang tuh pas gue di atas tuh gue tuh jadi kayak pusat perhatian mereka gitu loh. Karena mungkin manusia juga tinggal kita berdua, gue sama dia. Dan di situ posisi gue juga mens. Sampai akhirnya, wah lama banget sih. Berapa jam ya gue nyampe hutan ya, perbatasan vegetasi itu. Lama banget, bener-bener lama banget. Kayak turun kayaknya ada deh 5 jam, 6 jam. Turun sampai batas vegetasi? Iya, dari puncak. Lama banget kan? Lama banget. Kita beneran kayak, aduh ya Allah, alhamdulillah gitu. Maksudnya masih selamat. Terus teman-teman gue di situ masih ketawa-ketiwi aja. Gue nggak ceritain. Maksudnya gue juga nggak mau ngomongin itu. Tapi nggak tahu kenapa yang gue ngerasain, maksudnya gue bukan anak yang bisa lihat, tapi kadang gue bisa ngerasain, gak tau kenapa ya, di Slamet tuh bukan hawa, aura di daerah vegetasi ke puncak tuh kayak satu daerah tuh gue ngerasainnya tuh kayak beda sama, bukan aura jin, aura goibnya gitu loh. Aura goib yang di puncak daerah vegetasi ke atas sampai ke puncak Surono sama aura hutan beda banget.
Maksudnya sama-sama mistis, tapi yang kayak kuat banget, di atas tuh kuat banget. Sampai akhirnya gue turun, wah udah gue, maksudnya kan gue dapet. Gue turun, pengen cepet-cepet ganti, pengen cepet-cepet pakai pembalut. Nyampe ke bawah, satu pouch. Jadi gue naruh daleman yang tadi gue bawa pas summit, dalam satu pouch gitu. Hilang semua, beneran. Bra gue hilang, daleman gue hilang semua. Sama softtek gue hilang. Wah, gue kayak anjir, aneh banget. Gue tanya semua teman-teman gue, daleman gue di mana gitu. Nggak tahu, tadi masih ada di dalam tas, masih ada di dalam tas, kayak semuanya gitu. Terus juga kayak temen gue ada yang ngomong, ya lo kalau nggak percaya gue masih ada kok videonya gitu. Gue masih ada video di mana waktu pas di puncak kita ngeluarin logistik, daleman lo tuh dikeluarin terus maksudnya kan nyari barang kan dalam itu kan maksudnya padat dibongkar banget kan. Semua banget. Di video tuh daleman itu dimasukin lagi dan itu terlihat jelas gitu dimasukin. Sampai akhirnya kayak tetap nyari, apa nyelip di tenda gitu, apa ke bawah ke carrier orang gitu. Sampai udah diberes-beresin juga daleman gue nggak ada. Sampai saat lu turun dan sampai ke rumah juga Nggak ada. Nggak ada. Bener-bener semuanya nggak ada. Wah gila sih. Gue beneran berarti turun ke bawah tuh dengan keadaan gue nggak ganti. Tapi gue pakai kayak panty liner gitu. Untungnya temen gue bawa. Tapi beneran kayak itu aneh banget sih. Kayak emang dari yang pas awal yang gue bilang, gue pas summit pengen banget bawa daleman ke atas, nggak tahu kenapa, tapi ternyata pas turun daleman gue hilang semuanya. Bra gue hilang, daleman gue hilang, softtek gue hilang. Akhirnya turun tuh kita jam 9 malam, turun dari pos 4. Kita juga ngejar waktu kan, karena kan besoknya juga harus ada yang kerja lah, kuliah gitu. Pas turun, temen gue 2 orang ngelihat Kunti di perjalanan pos 3 kedua. Yang ngelihat tuh temen gue yang bisa ngelihat satu, sama temen gue cewek satu. Dua-duanya ngelihat. Tapi cuman mereka berdua yang ngelihat si sosok Mbak Kunti itu. Terus karena temen gue cewek yang satu itu jalannya berhenti, bentar, capek. Akhirnya ada part di mana gue harus berhenti, kan jaraknya jauh-jauhan tuh turun. Gue berhenti, gue duduk, gue ngeliat pohon, si pohonnya tuh ada matanya. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayak pohon, gue ngeliat mata di pohon itu gitu. Misalnya ini pohon, nyala gitu loh matanya. Gue mikirnya apa ini hewan atau apa gitu. Gue liatin aja, matanya tuh nyala gitu loh. 2. Begitu gue liatin, gue gini lagi, maksudnya gue berharapnya tuh kayak gue ngeliat sosok baju putih di atas, pas gue giniin tuh udah nggak kelihatan lagi. Pas gue liatin masih ada, si matanya masih kayak ngeliatin gini. Wah gila sih. Gue kayak langsung jalan, maksudnya udah nggak enak banget. Ya orang gue turun, gue dapet, gak pakai softtek, daleman gue hilang, udah amburadul banget. Kita beneran baru nyampe BC jam 3 pagi. Dan kondisi saat itu lu bersama tim selamat semua ya, Mel? Alhamdulillah. Nggak terjadi hal apapun lah ya? Alhamdulillahnya selamat. Oke, mungkin itu teman-teman cerita dari Mela saat pendakian di Gunung Slamet. Kalau gue boleh tahu, Mel, itu pendakian pada tahun berapa sih, Mel? Tahun ini lah. 2021, belum lama 2021. Ya berarti ya? Orang baru 2 minggu, 3 minggu lalu kok. Oke, dan itu pendakian lu berapa orang? 11 orang. Nah, di sini lu mengalami kejadian-kejadian yang mungkin bisa gue katakan adalah di luar batas nalar kita lah ya, di luar batas logika kita lah ya. Nah, gue pengen mengulas cerita lu tentang lu melihat sosok
si baju putih itu tuh yang bajunya gombrong itu. Kalau gue boleh tahu perawakan si baju putih yang lu lihat itu sosoknya itu kayak orang tua, anak muda atau Orang tua sih. orang tua? Nampak gambaran mukanya ada. Lu ngeliat nggak, Pel? Enggak, karena pas dia naik tuh dia nunduk ini. Oh, jadi nggak lu pure ngeliat banget mukanya ya? Enggak. Kayak dia juga baju putih gitu loh. Kayak apa ya, jubah gitu loh. Jubah putih. Terus pas gue nyampe tuh gue kayak cerita ke anak-anak kantor dong. Dan ternyata temennya anak kantor gue, keselamat pun ngelihat sosok itu. Bedanya tuh temen gue itu tuh ngelihatnya tuh dari sebelum dia naik ke selamat, dia udah mimpiin sosok kakek baju putih itu. Dan pas di puncak dia juga ngelihat. Dan lu sempat menemukan salah satu tongkat yang di atas kepala tongkat itu ada ukiran burung itu ya? Iya. Itu bener banget lu ngeliat nyata, Mel? Gue lihat nyata banget karena pas gue ngeliat tuh gue beneran sama kaki gue kayak digitu-gituin gitu loh. Kayak apaan nih gitu, kayak maksudnya kan di vegetasi isinya kan cuman jarang lah ada sampah di situ. Pasir, batu aja kan, maksudnya nggak ada tumbuhan. Jadi makanya pas gue ngeliat tuh gue kepo banget gitu, kok ada barang gitu di vegetasi gitu. Di pasir. Akhirnya gue gitu-gituin pasirnya. Kok tongkat kakek-kakek gitu. Gue heran sih, maksudnya kenapa bisa ada tongkat kakek-kakek dengan ukiran burung. Dan lu itu kan turun berdua sama teman lu itu ya, Mel? Iya. Teman lu itu melihat tongkat itu juga? Enggak. Gue nggak mau bikin dia panik. Gue jalan di belakang dia. Maksudnya gue juga pengen kayak kita sama-sama positive thinking. Karena dari sebelum gue nemu tongkat kakek-kakek itu kan, gue udah nemu si sosok baju putih itu. Dan gue di atas juga gue dapet. Gue nggak mau memperkeruh aja gitu. Bukan memperkeruh sih, maksudnya memperburuk suasana aja. Tapi ternyata kan 10 menit kemudian gue nemu barang aneh lagi kan. Paku yang ada bercak darahnya ya? Awalnya gue tetap positive thinking, oh ini paku paling buat pasak doang. Kayak pas gue perhatiin, kok ada darahnya. Darahnya itu kayak, kan biasanya kita mau tahu ya, ini darah masih baru, yang ini udah lama. Dan lu melihat hal itu, darahnya itu masih baru atau udah mengering, Mel? Mengering sih yang gue lihat. Kayak, tapi ada ada bagian yang kayak nggak fresh banget juga sih. Ngerti nggak sih? Ngerti. Kalau fresh banget, kayak udah agak darah kan kalau lama-lama kayak menggumpal gitu ya. Nah itu tuh kayak udah ada si gumpalannya gitu loh. Kayak tapi ada part yang di bagian pakunya tuh ada part darah kering sama ada part yang darahnya ngegumpal gitu. Terus, dan lo nggak menceritakan sama teman lo itu juga? Enggak. Di situ gue juga masih pengen tetap diem, maksudnya gue tahan lah. Di situ juga kan kondisi kita nggak ada logistik, nggak ada air, nggak ada minum, kabut, hujan gede, nggak ada jas hujan. Maksudnya gue juga nggak mau memperburuk keadaan dengan gue cerita bikin. Kadang kalau misalnya kita naik gunung, mental kena dikit tuh ngaruh ke fisik kan. Benar. Ngaruh banget. Makanya di situ gue terus kayak coba untuk positive thinking kalau semua bakalan baik-baik aja. Sampai pada akhirnya lu turun dan teman lu itu nada bicaranya agak meningkat nih ya, atau bisa dikatakan emosi lah dia ya. Iya. Karena ada suara. Dia kan sempat nengok-nengok gitu kan. Padahal gue sama dia sama-sama tahu kita orang terakhir. Tapi dia nengok-nengok ke belakang. Gue tanya kenapa, lu ngapain nengok-nengok ke belakang? Dia dia jawabnya nggak apa-apa gitu. Padahal dia sering banget nengok ke belakang. Durasi saat lu turun itu bisa gue katakan sangat lama ya, Mel. Ini lu memakan waktu sampai 6 jam ya? Lama sih. Itu tuh 6 jam tuh dari puncak puncak sampai batas vegetasi. Iya. Itu lama banget. Itu lama banget sih menurut gua. Dan itu lu sempat tersasar juga ya? Iya.
Padahal gue sama dia kayak, apa kita ikutin panah aja gitu. Jalan kan nggak kelihatan, apalagi yang mau kita andelin gitu. Kan kalau misalnya nggak ada kabut, kita bisa ngeliat tuh ada pelang pos 5 kan. Ada benderanya karena di pos 5 tuh. Kita beneran nggak bisa lihat apa-apa, kita nggak bisa ngandelin apa-apa kecuali si panah itu, panah putih yang pakai cat gitu. Dan lu sempat mendengar bahwa ada suara rombongan di bawah itu ya? Iya, gue ngedengar. Gue tahu itu rombongan gue, maksudnya tapi jauh di hutan gitu. Tapi kan ya namanya gunung, suaranya menggema kan, walaupun jauh juga kedengeran. Nah di sini ada satu momen yang dimana bagian celana apa tuh dalaman lu itu hilang semua ya Mel? Iya. Nah Mel, gue penasaran sama suara yang manggil-manggil lu dari puncak nih. Padahal waktu lu turun puncak itu cuman keadaannya rombongan terakhir itu, atau bisa dikatakan orang terakhir itu lu sama teman lu itu berdua ya. Kalau gue boleh tahu, suara yang manggil itu teman lu kan mempunyai kelebihan ya. Sosok apa sih Mel? Sebenarnya gue nggak nanya mendalam karena gue tahu orangnya, gue kepikiran gitu kan. Kayak pas dia cerita, banyak banget yang manggilin lo dari puncak. Nama lo beneran jelas nama lo. Mela, Mela gitu, teriak. Gue nggak tahu sih maksudnya yang dari puncak tuh manggilin tuh untuk apa, gue nggak tahu. Maksudnya kenapa mereka manggilin gue juga nggak tahu. Maksudnya apa tujuan mereka manggilin gue. Dan yang tadi kayak dibilang kan, si teman gue cerita kalau gue di situ jadi kayak pusat perhatian mereka gitu. Kayak mereka ngeliatin gue, karena mungkin emang di situ juga kan manusia tinggal kita berdua, terus ditambah lagi gue dapet, ya maksudnya gimana nggak mau jadi perhatian mereka kan. Dan sampai pada akhirnya pakaian dalam lu itu semuanya hilang ya Mel? Iya, pas nyampe tenda. Tempat camp ya? Iya. Dan lu sempat bertanya sama tim lu nggak sih Mel? Saat pakaian dalam lu semuanya itu hilang, itu kan aneh aja kan menurut gue. Iya, gue tanya lah. Gue tanya kok, dalaman gue di mana gitu. Maksudnya kalau gue nggak seuzon juga sih mereka. Apa ya, lebih kayak nggak mungkin lah ada orang setega itu tahu gue dapat malah diambil dalaman gue. Dan sampai pas udah sampai lipet-lipet tenda pun gue masih berharapnya tuh nyelip. Sampai lipet-lipet tenda pun nggak ada. Dan sampai lu turun dan kembali ke rumah pun benar-benar nggak ketemu ya? Nggak ada. Dan perjalanan turun lu saat dari tempat camp menuju base camp lah ya, ini bisa gue katakan sangat larut malam banget. Iya, karena kita aja baru turun jam 9 malam. Dan di situ ada beberapa tim lu yang melihat sosok Kunti ya. Dan lu pribadi melihat sosok mata yang ada di pohon itu Mela. Itu matanya itu berwarna apa? Kan biasanya orang melihat itu warnanya merah. Enggak sih, putih. Itu durasinya lama lu lihat? Lama, karena kan pas di jalan tuh kan pasti kalau misalnya kayak break gitu. Jadi tuh kayak bukan kebagi 3 sih, kan jalannya lumayan jauh-jauhan. Kayak yang di belakang bilang, break dulu gitu. Gue teriak yang depan, break gitu. Terus pas gue berhenti, nih pas banget nih gue berhenti kayak lagi di turunan gitu sama temen gue. Gue juga nggak mau iseng sih nyenterin kemana-kemana. Cuman gue pas mau nengok ke belakang, kan posisi lurus gini. Gue mau nengok ke belakang nih ada pohon di sini. Apaan tuh gitu, nyala gitu. Padahal temen gue lumayan jauh. Nggak mungkin sih. Gue berharapnya itu center atau headlamp temen gue. Tapi nggak mungkin, itu jelas mata. Kayak matanya nempel di pohon gitu loh. Nyala gitu. Gue berharapnya juga pas gue ngalihin penglihatan gue lihat lagi tuh udah nggak ada. Tapi pas gue lihat lagi masih ada. Itu sih bedanya, karena yang temen gue itu yang ngeliat Kunti yang pas di jalan itu daerah pos 3 mau kedua ya. Si Kuntinya tuh si teman gue kayak nyenterin ada Kunti. Pas gak diginiin lagi, pas masih diliatin masih ada gitu. Makanya itu anehnya sih, maksudnya kan biasanya kalau misalnya
hal-hal aneh yang nyaru gitu, pas kita lihat mereka Udah hilang. hilang. Ini tuh nggak tahu kenapa di daerah situ pas dilihat balik masih ada, dilihat balik masih ada. Dan lu sampai base camp itu jam 3 pagi ya? Itu langsung lu bergegas packing untuk balik ke Jakarta atau? Gue langsung mandi sih. Paginya langsung cabut ke Jakarta? Pengennya sih, tadinya pengennya gitu, cuman ngelihat kondisi teman-teman gue yang capek, maksudnya kan gue juga kerja kan hari Senin. Harus masuk, pasti lihat teman-teman gue yang kewalahan banget. Wajar sih, orang kita aja kita turun posisi hujan. Hujan gede malam-malam. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu. Oke. Berarti hari berikutnya lu baru cabut balik ya, Mel? Itu kan jam 3 pagi kan baru nyampe. Iya. Berarti baru cabutnya tuh pas paginya kayak jam 8-an. Jam 8 lu langsung cabut ke Jakarta? Iya. Dan bersyukurnya rombongan lu itu nggak terjadi hal apa-apa ya? Enggak, ya alhamdulillah. Selamat sampai rumah. Oke. Lu ada, tadi kan lu jelaskan teman lu itu digendong dari puncak ke Mel ya? Iya. Lu pengen ngerasain digendong ya? Sampai sekarang ada pengen digendong lagi nggak sih? Pas turunan itu pengen sih. Pengen? Gue pengen ngerasain sih digendong pas di daerah webbing itu. Sampai sekarang lu pengen digendong lagi? Pengen. Kan gue nggak digendong, tapi gue pengen gitu. Oke, sebelum kita tutup cerita nih Mel ya, bahwasannya attitude dan sopan santun dimanapun kalian berada, bukan hanya di gunung aja, perlu kalian jaga banget. Dan kearifan lokal perlu kalian hargai. Dari gua mungkin itu aja. Dan Mel, lo mau sedikit ada tambahan nggak atau pesan-pesan? Kayaknya dimanapun lo berada, naik gunung manapun, lo benar harus tetap positive thinking sih. Positive thinking walaupun banget. Ya maksudnya gue juga nggak munafik itu kalau misalnya itu nggak susah gitu, apalagi dengan keadaan lo yang mens. Pasti cewek ngerasain lah kayak lo dapet, anjir gimana nih kalau dia ngikutin, gimana nih kalau itu maksudnya gue ngerasain banget sih, tapi ya pesannya sih harus tetap positive thinking. Positive thinking ya, dimanapun kita karena berada ya. Karena ngaruh banget sih, kayak kalau mental lo kena, fisik lo juga kena. Bakal kena juga. Oke, sekian Mela pembahasan kita kali ini tentang pendakian lo di Gunung Slamet pada tahun 2021, belum lama ini ya. Iya. Dari gua Indra dan Mela, saksikan video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.